Oke, kali ini kita akan bahas mengenai, konflik dan negosiasi. Yang pertama yang harus kita pahami adalah, apa sih konflik itu? Konflik ini adalah suatu proses di mana ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain itu salah gitu ya, atau misalnya, konflik ini berpengaruh secara negatif atau mempengaruhi secara negatif antara satu sama lain. Biasanya konflik ini itu terjadi karena adanya kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak yang lain sehingga menimbulkan apa ya, interaksi yang pada akhirnya, bertentangan satu sama lain karena pendapat yang berbeda, kemudian juga karena sudut pandang atau cara pandang yang berbeda. Nah, kemudian ada perkembangan pemikiran tentang konflik. Ada secara tradisional, pandangan hubungan manusia, dan juga pandangan interaksionis. Oke, kita bahas yang pertama pandangan tradisional. Pada pandangan tradisional ini berkembang tahun 1930 hingga 1940-an, di mana dikatakan nih kalau misalnya konflik itu biasanya dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif karena ada disfungsional yang terjadi dalam komunikasi yang buruk. Disfungsional itu seperti apa? Disfungsional itu biasanya adanya kesalahpahaman ketika terjadi komunikasi. Misal, satu orang mengatakan tentang A, tapi B dan C menganggap persoalan A ini itu berbeda gitu, sehingga pihak B dan C ini jadi berkonflik satu sama lain karena apa yang disampaikan oleh pihak A ini dianggap tidak sesuai, biasanya seperti itu. Dan konflik ini makin besar dan makin, terjadi karena satu sama lain tidak mengkoreksi informasi yang disampaikan gitu ya. Kenapa tidak dikoreksi? Biasanya tidak diketahui nih apa yang menjadi sebab akibat dari konflik tersebut, makanya terjadi malfungsi terkait kinerja kelompoknya. Kalau misalnya atasan minta divisi A untuk mengerjakan apa, divisi D diminta kerjakan apa, tapi ternyata nih divisi A ini salah gitu ya, divisi A ini salah paham yang dimaksud dengan atasan. Eh, Pihak B juga salah paham dengan apa yang disampaikan atasannya, sehingga A dan B ini menganggap bahwa pendapatnya itu benar. Nah, maka akan terjadi yang namanya konflik. Kemudian ada juga pandangan hubungan manusia. Nah, pandangan hubungan manusia ini berada pada tahun sekitar 1940-an sampai dengan pertengahan 1970-an. Di mana di sini dikatakan bahwa hubungan manusia ini, dapat menimbulkan konflik of interest yang berbeda. Karena kenapa? Satu, cara pandang hidup, kemudian cara memaknai persoalan, bagaimana cara menyelesaikan problem solving-nya, dan juga bagaimana mereka mendorong untuk orang-orang ini mau menerima informasi yang ada dalam konflik tersebut. Sehingga kenapa pandangan hubungan pandangan seseorang terhadap konflik itu pasti akan berbeda-beda, tergantung bagaimana wawasan dan pengetahuannya. Semakin dia berwawasan luas, maka biasanya dia makin mudah untuk mengelola konflik. Tapi semakin sempit pengetahuan dan pengalaman seseorang, maka semakin sulit juga dia, mengelola konflik tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan pandangan interaksionis. Nah, pandangan interaksionis ini biasanya mendorong munculnya konflik untuk bisa mencapai informasi yang harmonis, damai, tenang, kooperatif, dan statis gitu ya. Karena kenapa? Biasanya pandangan ini tuh tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa semua konflik itu baik gitu. Eh, Konflik interaksionis itu ya tergantung bagaimana interaksinya. Semakin bagus interaksi seseorang, semakin dia menganggap bahwa konfliknya bisa diselesaikan. Semakin, interaksinya jelek, maka, konflik yang ingin diselesaikan juga dianggap makin susah gitu, karena dianggap satu sama lain tidak bisa berkooperatif, tidak bisa tenang dalam menyelesaikan masalah, kemudian tidak bisa menemukan titik tengah atau bisa berdamai untuk masalahnya. Makanya kenapa pandangan interaksionis ini lebih mengacu kepada bagaimana seseorang berinteraksi satu sama lain dalam menyelesaikan permasalahannya.
seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan kategori konflik. Nah, kategori konflik ini tuh ada beberapa. Yang pertama adalah konflik fungsional. Apa nih yang disebut dengan konflik fungsional? Fungsional adalah konflik yang mendukung tujuan kelompok dalam meningkatkan kinerjanya. Biasanya kita harus tahu dulu nih, kira-kira ketika kita berada dalam satu kelompok, bagaimana nih meningkatkan kinerjanya, bagaimana kinerja kita ini bisa mendukung supaya konfliknya itu bisa apa ya, bisa meningkatkan kinerjanya. Makanya kenapa harus diketahui dulu fungsionalnya seperti apa. Nah, kemudian ada konflik disfungsional. Konflik disfungsional adalah konflik di mana seseorang pekerjaannya itu justru menghambat pekerjaan yang ada, menghambat kinerja yang ada. Kenapa bisa menghambat kinerja yang ada? Biasanya biasanya konflik yang menghambat kinerja ini karena ya satu gitu, saya merasa saya sudah melakukan beban pekerjaan sudah cukup baik, tapi kenapa ya hasilnya itu tidak baik? Nah, itu disebut dengan konflik disfungsional. Yang ketiga, ada tipe konflik tersebut. Konflik, apa ya, tipe konflik itu ada yang, berhubungan dengan konflik tugas. Kalau konflik tugas biasanya berfokus karena dia berkonflik, cara pandang dia atau cara dia mengerjakan tugas berbeda dengan anggota lainnya, sehingga ini bisa terjadi konflik atau kesalahpahaman dalam pengerjaan tugas. Kemudian ada konflik hubungan. Konflik hubungan biasanya konflik karena faktor personal. Misalnya karena saya nggak suka kata-kata dia, saya nggak suka sikap dia, saya nggak suka attitude dia. Nah, itu bisa menjadikan konflik karena faktor secara personal. Kemudian konflik secara proses. Konflik secara proses itu berhubungan dengan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Misalnya nih, konflik prosesnya itu satu sama lain hubungannya itu jadi nggak bagus gitu ya. Biasanya kenapa nih hubungannya jadi nggak bagus konflik prosesnya? Biasanya ketika kerja di awal sih kayaknya kita oke-oke aja ya, nggak ada masalah gitu. Tapi di tengah-tengah jadi nggak suka cara dia kerja, jadi nggak suka cara dia problem solving. Nah, itulah yang mengakibatkan konflik proses bisa timbul karena seberjalannya kerjaan yang dilakukan secara bersama-sama menimbulkan konflik itu terjadi seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan proses konflik. Seperti apa sih proses konflik itu? Proses konflik ini dapat dipahami sebagai sebuah proses yang terdiri terhadap 5 tahapan. Satu, potensi yang bertentangan atau tidak selaras. Kemudian kognisi dan personalisasinya, maksud, perilaku, dan akibat. Jadi proses konflik itu tuh beda-beda gitu ya. Ada karena faktor misalnya dia ada karena faktor, potensinya dia gitu. Dia, tidak memaksimalkan potensinya untuk bisa berkontribusi sebagus mungkin di dalam kelompoknya gitu. Jadi, bisa jadi dia leha-leha, tidak tidak semangat dan lain sebagainya. Kemudian juga ada karena faktor kognisi dan personalisasinya. Nah, faktor, kognisi atau personalisasinya itu beda-beda gitu, karena biasanya, wah, dia sikapnya arogan nih, nggak sesuai. Nah, biasanya seperti itu. Sehingga ketika ingin bekerja sama dalam satu kelompok tuh nggak bisa gitu, karena sikapnya yang arogan. Kemudian juga, attitude, kemudian juga, akibat karena punya konflik yang sebelumnya, karena punya konflik yang sebelumnya sehingga mengakibatkan, kinerja atau kerjasama pada sesi berikutnya tuh nggak bisa berjalan dengan baik gitu. Karena kenapa? Ya karena pernah punya konflik sebelumnya gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, tahap pertama, apa sih yang disebut dengan si potensi, pertentangan ini atau ketidakselarasan? Biasanya ini dilakukan karena ada kondisi-kondisi yang mengarah, konflik ini jadi muncul gitu. Biasanya hal-hal yang sangat sepele, bisa karena komunikasi, karena variabel-variabel pribadinya misalnya dia pemalas, dia kalau ngerjain nggak maksimal tugasnya, atau bisa jadi karena dia, tidak mengikuti, aturan yang ada. Nah, ini biasanya karena
ketidakselarasan yang terjadi, dalam, sebuah kelompok sehingga mengakibatkan timbulnya sebuah konflik, seperti itu. Kemudian, ada yang, hambatan yang kedua adalah komunikasi. Nah, biasanya hambatan komunikasi ini tuh beda-beda gitu ya. Ada pengaruhnya karena faktor kata-katanya mungkin ketus, atau misalnya kata-katanya terlalu bertele-tele, atau bisa jadi terlalu kalimat yang disampaikannya terlalu banyak menyindir. Nah, ini mengakibatkan, konflik yang ada pada kelompoknya itu jadi makin, tidak stabil gitu ya. Kenapa? Ya tadi gitu, karena, eee, apa, cara dia berkomunikasi itu nggak nyambung, nggak nyaman, dan membuat orang, jadi males berinteraksi dengan, dia. Nah, makanya kenapa dalam, komunikasi ini biasanya selalu aja ada hambatan-hambatan. Biasanya ya hambatan-hambatannya adalah, kurang, apa ya, kurang, apa, kurang nyambung lah istilahnya, ketika kita, membicarakan sesuatu dengan orang tersebut, seperti itu. Sehingga terjadi yang namanya konflik. Nah, kemudian selanjutnya ada juga karena faktor struktur gitu ya. Nah, kalau faktor struktur ini biasanya diakibatkan karena ukuran-ukuran tugasnya. Misalnya nih, saya kan harusnya ngerjain A, kok saya cuma dapatnya ini, padahal orang yang ngerjain B, kok dapatnya lebih banyak. Nah, dia akan mempertanyakan, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan. Mengapa orang lain yang pekerjaannya lebih mudah dari dia mendapatkan hasil reward yang lebih tinggi daripada dia, padahal dia effort-nya sudah cukup besar gitu, tapi kenapa lebih sedikit. Nah, ini yang disebut dengan, struktur itu sendiri, seperti itu. Nah, kemudian ada juga variabel-variabel pribadi. Nah, variabel-variabel pribadi ini biasanya diakibatkan karena, karena emosi seseorang ketika dia misalnya menyelesaikan suatu masalah, atau misalnya, karena bagaimana cara dia, menunjukkan, minatnya terhadap suatu kelompok atau bagaimana cara minat dia mengerjakan tugas, ini juga berpengaruh. Semakin dia menunjukkan antusiasnya terhadap pekerjaan, maka sebetulnya dia semakin baik dalam, menyelesaikan konflik. Tapi, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang males-malesan ketika dihadapkan ke dalam sebuah masalah, sebetulnya orang tersebut juga, menunjukkan bahwa, pekerjaannya nggak bagus-bagus banget gitu. Karena kenapa ya, dia cuma, pengen hasil akhirnya tanpa melihat, prosesnya seperti apa. Dan ini biasanya muncul karena faktor emosi. Faktor emosi itu ya kalau dia nggak suka, ya dia nggak akan kerjain, kalau dia suka dia akan kerjain. Nah, ini selalu aja dalam kelompok tuh kita pasti akan menemukan orang-orang seperti ini, yang akan bekerja sesuka hatinya, kalau dia suka dia kerjain, kalau dia nggak suka nggak dia kerjain. Dan ini justru akan makin menghambat, kelompoknya, seperti itu. Karena ya, variabel-variabel pribadinya jauh lebih besar gitu daripada, variabel untuk, kelompoknya sendiri, seperti itu. Kemudian tahap kedua ada kognisi dan personalisasi. Nah, kognisi dan personalisasi ini seperti apa sih? Kognisi dan, personalisasi ini ini lebih kepada bagaimana cara kita bisa, mengenali konflik kita dengan persepsi yang sama, sehingga kondisi-kondisi antecedent atau pendahulunya ini tidak dipersepsikan, atau tidak disarankan dengan, konflik yang sekarang. Contohnya aja yang sederhana, kita punya konflik nih misalnya dengan anggota kelompok kita masalah sembako gitu. Nah, udah nih, masalah sembako udah kelar. Nah, jangan sampai ketika kita dihadapkan pada konflik yang kedua, misalnya, konfliknya bukan tentang sembako, misalnya konfliknya tentang pembagian tugas. Tapi pada penyelesaian konflik yang kedua ini masih aja terus dibahas gitu masalah sembako, padahal kan masalah sembako itu udah selesai di konflik yang pertama. Nah, ini yang disebut dengan, kognisi dan personalisasi. Jangan suka mengaitkan permasalahan-permasalahan yang
sudah pernah terjadi dengan konflik yang saat ini sedang dihadapi. Nah, inilah pada akhirnya kenapa konflik itu tidak berkembang atau penyelesaian masalah tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita masih berkutat dengan masalah yang itu-itu aja gitu, nggak selesai. Makanya kalau kita sedang berkonflik, selesaikan dulu masalahnya, dan kalau misalnya kita dihadapkan dengan konflik yang baru bersama orang yang sama, ya jangan dibahas lagi, jangan diungkit lagi masalah yang lamanya. Kan udah selesai, udah tutup buku gitu. Sekarang kita fokus gimana menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Kayak gitu. Itu yang apa ya, yang harus dipertimbangkan seperti itu. Nah, kemudian ada tahap 3, maksud atau intention. Nah, intention ini adalah bagaimana nih cara kita mengintervensi persepsi serta emosi orang-orang yang ada di luar sana. Biasanya orang-orang itu nggak akan pernah tahu nih masalah kita dalam organisasi. Orang-orang itu pengen tahu aja solusinya gimana, gimana cara kita menyelesaikan permasalahan yang ada gitu ya. Nggak mau tahu tuh misalnya, kalian sebagai anggota organisasi itu punya masalah apa mereka tuh nggak akan mau tahu. Mereka pengen tahunya masalahnya selesai aja dan tidak berdampak terhadap, mereka gitu ya. Nah, terus caranya seperti apa? Nah, caranya adalah, eee, kita tahu bagaimana cara menginterpretasikannya gitu, dengan, keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Biasanya semakin banyak konflik yang bertambah, karena salah satu pihak ini memahami maksud yang lain. Makanya ketika kita punya masalah dengan orang lain, kita harus memiliki yang namanya mutual understanding dulu. Kita pahami dulu nih masalahnya apa, ada masalah apa nih, supaya kita sama-sama bisa saling memahami satu sama lain. Nah, masalahnya satu kelompok memahami masalahnya, tapi kelompok lain nggak mau memahami masalah itu. Ya kalau misalnya seperti itu, konflik selesai nggak? Tentu tidak selesai, akan berkutat di situ-situ saja. Kenapa? Ya karena yang lainnya tidak mau menyelesaikan masalah itu dengan poin yang ada gitu. Dia fokus ke masalah-masalah yang menurut dia jauh lebih urgent, padahal yang urgent ya yang ada di depan mata kita gitu. Nah, ini yang menjadi satu, pertimbangan gitu buat kita, harus seperti apa ya, kira-kira dalam menyelesaikan, konflik ini gitu. Itu yang disebut sebagai maksud, kayak gitu ya. Nah, kemudian, lanjut kepada gimana nih, si maksud ini dalam penanganan konflik. Oke, si maksud ini dalam penanganan konflik itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan competing atau dengan bersaing. Ketika seseorang berusaha untuk memperjuangkan kepentingan sendiri, biasanya dia tidak akan, memperdulikan dampaknya. Biasanya kan kalau kita, berkonflik nih dalam sebuah organisasi, kita pengen dong nggak disalahin di organisasi tersebut karena, kalian pasti akan mikir, "Loh ini kan, konflik terjadi bukan karena saya aja, tapi karena orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Nggak mau dong kalau saya aja yang disalahin." Nah, biasanya orang-orang yang berkonflik ini akan memperjuangkan dirinya supaya tidak disalahkan gitu ya. Kenapa? Ya memang, masalah konflik itu kan bukan karena faktor kita aja. Konflik itu kan, terjadi karena dua belah pihak yang saling berkontribusi memberikan masalah dalam konflik tersebut. Jadi nggak bisa kalau misalnya kalian berantem sama satu orang, kalian nyalahin orang itu. Kalian juga punya andil dalam memberikan masalah terhadap konflik tersebut sehingga muncullah konflik. Karena kenapa ya? Karena kalian ada ambil alih apa, ada andil di dalamnya sehingga konflik itu bisa terbentuk seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Ada yang disebut dengan bekerja sama atau collaborating. Nah, collaborating ini artinya gimana nih caranya sama-sama kedua belah pihak ini bisa berkolaborasi untuk menghasilkan kesepakatan atau mufakat dalam konfliknya. Karena kenapa? Tentu aja ketika kita dalam sebuah kelompok kan kita ingin menemukan solusi, bukan menemukan masalah. Dari masalah yang ada, apa nih solusi yang bisa ditemukan sehingga
bisa sama-sama mendapatkan win-win solution antara kedua belah pihak. Ya caranya kalau seperti itu kita harus mampu berkolaborasi dengan orang yang berkonflik dengan kita, memikirkan nih kira-kira masalah apa ya yang harus kita selesaikan, mana dulu ya yang harus kita selesaikan. Dengan demikian, maka otomatis, konflik akan lebih mudah, selesainya, karena kita tahu gitu apa yang, ingin kita selesaikan di awal. Kemudian ada avoiding atau menghindar. Nah, biasanya orang-orang yang, avoiding ini adalah orang-orang yang dia nggak mau menyelesaikan konflik. Ya menurut dia konflik itu akan menguap dengan sendirinya beriringnya waktu. Jadi ya udahlah biarin aja, nggak usah diberesin, toh juga nanti beres sendiri. Nah, ini justru sikap yang sangat salah yang dilakukan oleh, orang-orang ketika dia melakukan avoiding. Kenapa? Karena dia tidak belajar bagaimana cara menyelesaikan konflik yang baik. Semakin kita mau menyelesaikan konflik dengan baik, semakin kita tahu bagaimana cara melakukan problem solving-nya. Makanya kenapa, biasanya, selalu ada istilah, "Wah, kamu terlalu pengecut nih untuk menyelesaikan masalahnya." Kenapa ya? Karena kamu mengandalkan, karena kamu melakukan penghindaran untuk menyelesaikan masalah. Masalah itu ada ya untuk diselesaikan, bukan untuk dihindari. Jadi, avoiding ini ya biasanya orang-orang yang mengabaikan masalah-masalah yang ada karena dianggap masalahnya tidak penting gitu. Kemudian ada yang disebut dengan compromise atau compromising. Nah, compromising ini lebih kepada bagaimana nih satu sama lain yang sedang berkonflik itu mau mengalah atau biasa kita kenal sebagai win-lose gitu ya. Karena kalau misalnya kita mau pakai win-win solution ya bisa-bisa aja gitu win-win solution, dua-duanya bisa menang, tapi ini akan alot gitu. Mau nggak mau harus ada yang menggunakan win-lose. Kalah bukan berarti, ya kalau kita mengalah dalam sebuah konflik bukan berarti kita kalah gitu, tapi mengalah dalam sebuah konflik itu artinya kita ingin konflik ini itu tidak berkepanjangan di kemudian hari. Karena kita berpikir bahwa, "Oh, saya masih punya nih beban-beban yang lain atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang perlu saya pikirkan dibandingkan konflik yang saat ini saya hadapi." Kayak gitu. Kemudian tahap keempat adalah perilaku. Nah, apa nih yang disebut dengan si perilaku ini? Perilaku ini adalah bagaimana cara atau sikap kita dalam menyelesaikan konflik gitu ya. Ada orang-orang yang menyelesaikan konfliknya santai-santai aja. Ada orang yang menyelesaikan konfliknya penuh dengan rasa kepanikan dan kecemasan. Ada orang-orang yang menyelesaikan konfliknya itu dengan berpikir matang, pelan, kemudian mencari solusi yang terbaik seperti apa, tidak gerasak-gerusuk. Nah, ini adalah tipikal orang-orang yang, ingin konfliknya itu bisa selesai dengan baik-baik. Biasanya perilaku ini dilihat dari reaksinya, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia bereaksi, dan bagaimana kata-kata yang disampaikannya supaya, apa yang, disampaikannya itu, perilaku yang dilakukannya itu tidak menyakiti para anggota kelompok lainnya atau, tidak menyakiti orang-orang yang berkonflik dengannya, biasanya seperti itu. Itu yang disebut sebagai, perilaku gitu ya. Nah, kemudian, tahap yang kelima adalah akibat. Apa nih yang disebut dengan yang kelima adalah akibat. Jadi, gini, apa sih, yang menjadi, akibat ketika kita berkonflik dari orang lain gitu ya. Ketika kita berkonflik dengan orang lain, maka akan ada sebab akibat, akan ada reaksi gitu, akan ada aksi dan reaksi. Kalau misalnya kita, melakukan aksi A, maka kita akan bereaksi seperti apa gitu. Ketika kita ketika kita melakukan sesuatu, kita harus lihat dulu gitu ya, akibatnya seperti apa, reaksinya seperti apa. Jangan sampai justru dengan hal-hal demikian itu bisa menghambat, kinerja kita ke depannya. Makanya kenapa, di sini dikatakan bahwa, tahap kelima adalah akibat supaya kita bisa memperbaiki kinerjanya, ke depannya itu seperti apa. Setiap konflik yang terjadi dengan orang lain, pasti itu akan ada akibatnya. Baik positif atau negatif, memberikan pelajaran masing-masing
pada tiap individu yang berkonflik seperti itu. Next, ada akibat fungsional. Akibat fungsional adalah biasanya, konflik yang bersifat konstruktif, itu akan memperbaiki kualitas keputusannya. Biasanya akan merangsang kreativitas dan inovasi, kemudian ada mendorong minat dan keingintahuan di antara para anggotanya, dan menyediakan media atau sarana untuk mengungkapkan masalah. Nah, akibat fungsional ini juga perlu dilihat gitu ya, kira-kira, saya melakukan, apa ya, hal ini tuh berpengaruhnya seperti apa gitu, untuk apa saya untuk apa, saya berpengaruhnya gitu. Jadi kalau misalnya akibat fungsional ini tuh, kita lihat dulu nih, oh ternyata ketika saya berkonflik dengan A akan mengakibatkan, kinerja saya jadi buruk gitu ya. Karena ternyata untuk menyelesaikan tugas ini bukan hanya pola pikir saya aja, tapi ternyata pola pikir tim juga berpengaruh nih terhadap hasil akhir dari, apa ya, hasil akhir dari pekerjaan yang saya lakukan gitu. Karena balik lagi kalau misalnya kita berada dalam sebuah kelompok, kita berada dalam sebuah organisasi, ya nggak bisa cuman kita-kita aja. Makanya kenapa kita harus tahu nih, apakah dengan adanya konflik ini justru makin meningkatkan kreativitas kita, atau justru ketika kita berkonflik, kita jadi nggak berguna ya, ya nggak ada kreativitas sama sekali di pikiran kita. Nah ini yang harus dipertimbangkan, seperti itu. Nah, kemudian ada akibat yang, disebabkan karena disfungsional. Akibat konflik yang diakibatkan karena disfungsional biasanya karena perkelahian yang, tidak terkendali gitu ya. Biasanya, tidak saling senang, saling menyindir satu sama lain, atau misalnya yang, selain saling sindir juga mungkin jadi adu kekerasan fisik gitu dan lain sebagainya. Nah ini justru menimbulkan, konflik yang terjadi bukannya makin bagus, tapi malah makin jelek gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi gitu, terjadinya dominasi, perselisihan antara, kedua belah pihak, di mana, komunikasi ini juga harus, dihindari gitu ya. Kenapa harus dihindari? Ya karena kalau misalnya tidak dihindari, maka otomatis konflik itu akan terus-terusan, akan terus-terusan, bergulir gitu ya. Saling sindir nggak selesai-selesai, kemudian malah jadi timbul fitnah sana sini, informasi malah makin blunder gitu ya, malah makin nggak bener. Nah, terus udah kayak gitu, belum lagi kalau emosi lagi naik, lagi nggak bagus, malah jadi berantem. Nah, atau, gontok-gontokan. Nah, ini yang akibat disfungsionalnya, karena ya tidak diselesaikan dengan cukup baik, gitu. Nah, kemudian, ada dengan menciptakan konflik fungsional. Nah, apa nih yang dimaksud dengan menciptakan konflik yang fungsional? Menciptakan konflik yang fungsional artinya adalah bagaimana si konflik ini justru bisa menimbulkan konflik yang sehat. Konflik yang sehat ini tuh seperti apa, Bu? Konflik yang sehat itu adalah konflik di mana satu sama lain bisa menghargai konflik yang ada, dari konflik ini nih saya jadi belajar nih, gimana caranya untuk bisa percaya sama orang. Oh dari konflik ini saya belajar nih, bagaimana jadi pemimpin yang baik. Oh dari konflik ini saya belajar nih, bagaimana, untuk menyelesaikan masalah dengan tidak emosional. Nah, itu adalah yang disebut dengan menciptakan konflik yang fungsional. Kita mengambil hikmah atau manfaat dari konflik yang ada untuk belajar sesuatu sehingga di kemudian hari ketika kita dihadapkan dengan konflik yang sama atau serupa, kita tahu cara mengatasinya, seperti itu. Nah, terus ada juga yang disebut dengan negosiasi. Apa sih si negosiasi ini? Negosiasi ini adalah, cara kita, dalam melakukan apa ya, istilahnya tuh cara kita, eee, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, yang mana permasalahan ini terjadi antara dua belah pihak untuk menyepakati, keputusan yang sama. Nah, menyepakati keputusan yang sama ini seperti apa? Ya, supaya konflik yang terjadi tidak semakin besar, tidak semakin riuh gitu ya, dan juga, konflik yang terjadi juga tidak semakin blunder. Nah, gimana nih caranya? Ya, caranya supaya si, satu sama lain ini bisa mendapatkan win-win solution atau, kedua belah pihak ini sama-sama mencapai kata mufakat dan tidak berkonflik lagi. Ada 2 pendekatan umum terhadap negosiasi.
Satu adalah tawar-menawar secara distributif. Di mana nih, setara yang dimaksud dengan tawar-menawar distributif itu adalah dengan di bawah zero sum atau nilai rata-rata, di bawah nol rata-rata gitu ya. Artinya, apapun yang saya dapatkan dengan mengorbankan kamu dan sebaliknya. Artinya gini, oke, saya konflik, saya nggak apa-apa kalah, tapi saya tahu setelah ini tidak akan timbul konflik-konflik selanjutnya. Jadi kalau tawar-menawar distributif itu tuh, dia mau menang tapi dengan konsekuensi apa gitu. Kalau dia mau kalah, dia konsekuensinya seperti apa. Biasanya itu, tawar-menawar distributif. Kemudian ada yang disebut dengan tawar-menawar integratif. Nah, tawar-menawar integratif itu adalah tawar-menawar dengan win-win solution gitu, saling menguntungkan. Kalau misalnya, oke, masalah kita sampai di sini, tapi apa nih keuntungan bagi saya kalau saya ngalah? Sama gitu, saya juga ngalah, sama-sama ngalah, apa nih keuntungan bagi saya? Win-win solution itu bisa dua-duanya, kalah tapi sama-sama dapat untung sebenarnya. Kenapa? Ya 50-50 lah gitu, nggak ada yang, 70-30 gitu ya. Jadi benar-benar 50-50. Tapi kalau tawar-menawar distributif itu lebih kepada sebab akibat dari, negosiasi yang dilakukannya itu apa dan kita bisa menerima itu, gitu. Nah, ini yang disebut dengan 2 pendekatan terhadap negosiasi. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan tawar-menawar integratif ini biasanya terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan. Satu, kedua belah pihak yang berkonflik, yang ingin mendapatkan hasil yang win-win solution, biasanya mereka terbuka pada sebuah informasi yang ada, gitu ya. Kenapa terbuka pada informasi yang ada? Ya oke, saya pengen damai, supaya masalah nggak berkepanjangan. Ya udah, apa ini yang disampaikan gitu. Jangan sampai ada informasi yang ditutup-tutupi sehingga itu malah jadi menjatuhkan pihak lawan kayak gitu. Jadi terbuka aja semuanya. Jujur dengan kepentingannya, misalnya gini, "Oke, saya nih masuk organisasi ini ya karena saya pengen organisasi ini tuh nanti bisa ngasih surat rekomendasi saya supaya dapat beasiswa," misalnya kayak gitu. Jujur aja apa kepentingan kalian berada dalam organisasi tersebut. Nah, kelompok lain juga menyampaikan apa nih, kepentingan mereka dalam organisasi tersebut, sehingga balik lagi akan mendapatkan, apa ya, mmm, mutual understanding atau, kesepahaman yang sama gitu terhadap kepentingan masing-masing. Kemudian peka, kedua belah pihak terhadap kebutuhan pihak lain. Nah, artinya seperti apa? Kalau peka, "Oke, saya tahu kamu pengennya A, saya pengennya B. Oke, supaya kita sama-sama untung nih, saya ngasih bagian saya ke kamu 50%, tapi kamu ngasih ke saya bagian kamu 50% ya," gitu. Jadi, oh iya, kalau kayak gitu kan win-win solution gitu, saya dapat bagian saya, kamu dapat bagian saya, jadi nggak konflik lagi gitu. Biasanya ini terjadi ketika kita bernegosiasi, dalam proses jual beli barang, biasanya seperti itu. Kemampuan kemudian juga ada kemampuan untuk saling percaya. Nah, ketika kita, berkonflik dengan orang, biasanya kita akan punya yang namanya trust issue. Trust issue itu adalah ketidakpercayaan kita terhadap lawan konflik kita, gitu ya. Takutnya, wah saya udah jujur-jujur, saya udah kerja keras, ternyata lawan saya malah main jahat di belakang, malah, masih ada yang disembunyikan. Nah ini yang perlu diasah sekali gitu, eee yang perlu diasah adalah bagaimana untuk tetap bisa percaya terhadap orang yang berkonflik dengan kita. Terakhir adalah, kemampuan setiap orang untuk menjaga fleksibilitasnya. Artinya fleksibilitas itu adalah ya jangan kaku-kaku banget kalau sedang bernegosiasi. Kalau misalnya kalian A, kalian ngotot banget pengen A, ya nggak bisa. Kalau bernegosiasi, ya kalau A ya mungkin bisa jadi B, bisa jadi C. Ya intinya adalah gimana supaya itu bisa, tetap fleksibel satu sama lain dan, dapat menghasilkan kemufakatan yang sama, kayak gitu. Terus ada juga yang disebut dengan proses negosiasi. Ada 5 tahap. Ada persiapan dan perencanaan. Ingat ya, ketika kita mau bernegosiasi, kita jangan pakai tangan kosong. Kita harus tahu apa yang mau dinegosiasikan, apa yang mau dikomunikasikan, rencana kita apa. Kalau misalnya negosiasi yang dilakukannya alot atau nggak menemukan titik tengah, apa yang akan kita lakukan? 2.
penentuan aturan dasar. Aturan dasarnya apa? Aturan dasar adalah aturan-aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Misal, oke, kalau misalnya dalam negosiasi ini kedua belah pihak tidak boleh mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata yang berbau unsur sara. Nah, itu juga bisa gitu ya. Itu adalah aturan dasarnya. Oke, berarti saya nggak boleh nih ngomong kasar, nggak boleh ada ngomong kata-kata bahasa hewan dan lain sebagainya. Nah, itu artinya adalah aturan dasar yang akan dilakukan dalam sebuah negosiasi. Ketiga, ada klarifikasi dan justifikasi. Nah, dalam proses negosiasi, pastikan selalu ada klarifikasi. Jadi kalau misalnya sedang bernegosiasi, biarkan dulu pihak lawan menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan argumentasinya. Baru setelah itu, setelah mereka selesai berbicara, kita yang berbicara. Jangan dipotong di tengah-tengah ketika mereka sedang melakukan klarifikasi atau justifikasi. Kalau misalnya dilakukan seperti itu, maka otomatis negosiasi tidak akan berhasil dan konflik akan makin berkembang menjadi lebih besar, gitu ya. Kemudian ada tawar-menawar dan pemecahan masalah. Nah, tawar-menawar atau pemecahan masalah ini adalah tadi dari persiapan. Oke, saya mau nih berdamai dengan kalian. Ini ya penawaran yang saya ajukan. Gimana pihak lawan? Setuju nggak? Gitu. Nanti pihak lawan baca. Oh, ini poinnya ada beberapa yang tidak setuju karena kita punya penawaran lain. Pihak B nawarin nih penawaran saya. Oke tuh dua 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 belah pihak sama-sama punya penawaran. Checklist mana aja yang sama dan blacklist mana dan uncheck yang nggak sama. Nah, artinya dengan demikian mufakat atau negosiasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian akhirnya penutupan atau implementasi. Ya udah, kalau udah tahu nih pemecahan masalah seperti apa, kita tinggal terapkan, jalankan, kemudian kita sepakati apa yang akan terjadi kalau konfliknya misalnya terjadi lagi. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah negosiasi. Kayak gitu. Oke, ada persiapan dan perencanaan ya, tadi udah dijelasin juga, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan, kemudian, kesepakatannya seperti apa, dan bagaimana cara bernegosiasinya. Kemudian, apa nih yang disebut dengan best alternative to end negotiate agreement-nya seperti apa, atau disebut dengan BAT. Nah, ada alternatif-alternatif apa aja, tadi udah dibahas ya di awal. Next, penentuan aturan dasarnya, ini adalah jelas siapa yang akan melakukan, siapa yang akan jadi penengah dalam negosiasinya, kemudian juga bagaimana cara menyelesaikan negosiasinya, dan apa saja yang menjadi, aturan-aturan dasar dalam, negosiasi tersebut. Kemudian ada klarifikasi, ini paling penting tadi di awal, kalau misalnya sedang, menyampaikan sebuah masalah, atau mengklarifikasi sesuatu ketika berkonflik dengan orang jangan dipotong di tengah-tengah. Meskipun kita kesel banget gitu ya, kayak pengen motong gitu omongannya karena nggak bener. Tahan dulu sampai pihak lawan menyelesaikan klarifikasinya, baru setelah itu kalian bisa membantah dan menjustifikasi informasi-informasi yang ada di awal. Kemudian tawar-menawar dalam penyelesaian masalah. Nah, tawar-menawar ini juga tadi ya disampaikan kira-kira apa aja nih poin-poin yang ingin saya tawarkan supaya kita bisa berdamai. Poin apa yang bagian pihak B, nih saya juga punya poin-poin yang harus diselesaikan supaya negosiasinya bisa selesai. Nah, ini tawar-menawar yang dimaksud. Kemudian juga implementasi gitu ya. Implementasinya seperti apa? Implementasi ini adalah gimana caranya supaya kesepakatan yang sudah disampaikan secara lisan itu bisa diselesaikan secara secara verbal gitu ya, secara bukan sudah diselesaikan secara verbal, gimana bisa diimplementasikan secara nonverbalnya gitu. Jadi benar-benar dilakukan gitu. Nah, ini biasa yang sering terjadi susah-susah gampang gitu ya untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Nah, kemudian ada isu-isu dalam negosiasi. Isu-isu dalam negosiasi ini tuh beda-beda gitu ya. Ada isu-isu dalam negosiasi ini misalnya peranan suasana hati, sifat kepribadian dalam negosiasi. Semakin kita bagus kondisi emosionalnya, maka semakin bagus kondisi emosionalnya, maka secara tidak langsung juga kita makin bagus gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau misalnya
semakin emosi kita, nggak bagus gitu ya, kalau misalnya kita masih penuh amarah, masih kesel sama orang yang berkonflik sama kita, terus juga selain itu juga suasana hati kita nggak nyaman, ya pada akhirnya konfliknya akan terus berkembang dan negosiasi akan dilakukan dengan apa ya, dengan alot gitu. Tapi kalau misalnya suasana kita bagus, biasanya kita akan lebih tenang dalam, menyelesaikan konfliknya, seperti itu. Ada konteks, budaya dalam negosiasi. Dalam negosiasi itu kita harus tahu nih taktiknya, ada bagaimana cara melakukan tawar-menawar, kemudian juga bagaimana melakukan perbandingan tugasnya, kemudian lihat juga nih kira-kira budayanya gimana, "Oh, saya kalau berkonflik dengan organisasi ini, saya harus seperti ini," gitu. Atau saya, konflik dengan orang ini, saya harus seperti apa. Nah, ini caranya adalah, konteksnya, dalam negosiasi itu seperti apa, ini harus sangat 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 jelas, seperti itu. Ada, studi pertama, yang membandingkan orang Amerika Utara, Arab, dan Rusia dalam fakta bernegosiasi gitu ya. Nah, ini macam-macam cara menyelesaikan negosiasinya. Orang Amerika kalau misalnya nyelesain masalah, biasanya dia akan menggunakan logika, kemudian fakta, dan menangkis argumen dengan fakta dan logika. Jadi kalau misalnya kamu berargumen, tapi nggak sesuai dengan fakta dan logika, ya mereka akan abaikan gitu. Jadi nggak ada tuh yang lain-lain. Pokoknya harus fakta dan logika aja. Nah, kalau misalnya orang Arab itu biasanya lebih menggunakan sistem persuasif. Biasanya menggunakan kata-kata, mengolah emosi supaya orang mau mengikuti apa ya, delik pengaduannya kita gitu. Karena kenapa ya? Saya sudah membujuknya dengan cara emosional, biasanya bisa nangis, bisa marah, bisa memohon-mohon. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang Arab ketika bernegosiasi. Kemudian ada orang Rusia. Kalau orang Rusia ini biasanya akan lebih apa ya, tegas terhadap konflik yang ada. Jadi kalau misalnya enggak, iya iya gitu, enggak ada tuh iya enggak gitu ya. Kalau Indonesia seperti apa Bu ya? Indonesia termasuk yang iya enggak gitu, ditegasin juga salah, enggak ditegasin juga salah gitu. Makanya kenapa kalau di Rusia ini ya iya, enggak, dan biasanya mereka akan menghabiskan tenggat waktu, ya terserahlah waktu molor atau enggak, yang penting kalau saya bilang A, ya harus A, nggak bisa B, dan kadang orang nih kalau berkonflik ya nggak mau, saya pengennya B, jadi makanya bisa butuh waktu yang cukup lama, karena negosiasi yang dihasilkan jadi alot, seperti itu. Nah, kemudian studi yang kedua mengamati orang Amerika Utara, Jepang, dan Brazil selama perundingan dalam 30 menit. Orang Brasil mengatakan rata-rata tidak 83 kali dibandingkan Jepang 5 kali dan Utara cuma 9 kali. Artinya ya nggak banyak ngomong lah orang Jepang sama orang Amerika Utara. Kalau enggak, iya, iya. Sedangkan orang Brasil tuh berulang-ulang meyakinkan, sama mungkin dengan kita ya, kita tuh sering berulang-ulang bilang, enggak," gitu, kayak, ya udah kalau enggak aja gitu, percaya atau enggak ya terserah orangnya gitu. Nah, sama nih Jepang juga menampilkan sikap diam selama 10 detik lebih dari 5 periode, Amerika Utara 3,5 kali, dan Brasil tidak sama sekali. Jadi Brasil itu tipikal yang kalau ada konflik atau negosiasi dia bakal ngomong terus nggak berhenti-berhenti gitu ya. Kalau orang Jepang dia akan ngambil jeda. Kenapa orang Jepang ngambil jeda? Karena dia berpikir, dia lagi ngatur strategi nih di dalam otaknya gitu ya, gimana caranya supaya negosiasi ini nggak alot dan saya jadi berhasil kayak gitu. Kemudian Jepang dan Amerika Utara menginstruksi pelawan mereka dengan frekuensi yang sama, sedangkan kalau orang Brasil jauh lebih banyak. Artinya belum juga selesai ngomong pihak lawan, orang Brasil ini udah motong gitu ya. Orang Brasil nih udah ngomong gitu ya. Biasanya orang Jepang sama orang Amerika Utara itu
kita nunggu dulu nih, lawan kita udah selesai ngomong apa belum gitu. Nah, oke baru diinterupsi. Tapi kalau misalnya orang Brasil ya enggak, dia akan terus aja nyecer lawannya untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, Jepang sama Amerika Utara juga tidak punya kontak fisik dengan lawan mereka selama negosiasi. Biasanya, kecuali berjabat tangan. Jadi mereka tuh nggak ada tuh kayak pelukan atau misalnya, jadi jontok-jontokan nggak ada. Tapi kalau misalnya, orang Brasil ya bisa nyentuh tangannya, "Kamu setuju kan dengan saya?" Jadi pegang tangannya erat biasanya seperti itu. Jadi, orang Brasil itu menganggap bahwa kalau misalnya dengan sentuhan fisik, orang yang berkonflik dengan dia itu akan merasa takut, akan mengikuti apa, mau dari, lawannya, padahal tidak seperti itu, gitu ya. Nah, negosiasi pihak ketiga ada 4 peran pokok pihak ketiga. Jadi kalau misalnya ketika bernegosiasi ini ada 4 caranya, mediator, arbitrator, konsiliator, dan konsultan. Kita bahas yang pertama dulu, mediator. Nah, mediator ini adalah orang ketiga yang bersifat netral untuk memfasilitasi negosiasinya supaya dapat menimbulkan solusi. Nah, biasanya sebagai seorang mediator, dia tidak boleh berada di pihak A, tidak boleh ada di pihak B. Biasanya dia adalah ahli gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia punya kecenderungan berpihak kepada salah satu pihak, maka negosiasi yang dihasilkan tidak akan tercapai, yang ada malah nanti timbul konflik yang berkepanjangan, kayak gitu. Kedua, ada yang disebut dengan arbitrator. Arbitrator ini adalah orang yang, memiliki wewenang untuk menentukan kesepakatan. Biasanya dia bersukarela nih untuk menyelesaikan masalah, dan biasanya juga dia orang-orang penting, misalnya tiba-tiba, pengacara mau menyelesaikan masalah gitu ya, atau misalnya, orang hukum atau tokoh masyarakat mau, sukarela membantu menyelesaikan masalahnya gitu ya. Karena merasa bahwa, ya ini masalah nggak akan selesai nih, harus ada orang yang punya tanggung jawab besar atau pengaruh besar untuk mampu menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Kemudian ada konsiliator. Konsiliator adalah biasanya orang-orang yang membangun relasi komunikasi antara perunding dan lawannya. Biasanya konsiliator adalah, pihak ketiga yang membangun relasi komunikasi informal. Jadi bukan hanya pada saat di meja rapat aja atau di ruang rapat aja gitu ya, berkomunikasi secara formal, tapi di luar itu juga mereka berkomunikasi secara informal. Makanya kenapa ini disebut sebagai konsiliator. Dia bisa melakukan proses pendekatan dengan pihak lawan melalui komunikasi informal tersebut. Terakhir, ada konsultan. Nah, pihak ketiga ini terlatih untuk tidak berpihak. Semua juga tidak berpihak kepada siapapun, tapi dia juga memfasilitasi atau memberikan solusi-solusi kepada kedua belah pihak lawan ini untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi bukan hanya menengahi, tapi dia juga memberikan solusi, memberikan apa ya, mmm, pilihan-pilihan solusi yang bisa dipilih oleh kedua belah pihak supaya tidak berkonflik dan bisa dianalisis ke depannya. Kalau misalnya seperti itu, ya pada akhirnya konflik tidak akan berkepanjangan terus-menerus. Sip, materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung dengan penjelasannya, bisa ditanyakan di ruang kelas. Terima kasih.